Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri manusia purba yang dijuluki Hobbit dari Pulau Flores, Indonesia, Homo floresiensis. Dengan tinggi hanya 1 meter dan otak seukuran jeruk, bagaimana makhluk ini berevolusi dari nenek moyang raksasa, Homo erectus? Apa rahasia di balik tubuh kerdil mereka? Dan mengapa penemuan ini mengguncang dunia sains? Jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita ungkap kisah prasejarah yang menakjubkan ini. Pada September 2003, sebuah tim arkeolog di Gua Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur, menemukan sesuatu yang luar biasa. Saat menggali lapisan tanah, mereka menemukan tengkorak kecil yang awalnya dikira milik anak-anak. Namun, setelah diperiksa, ternyata itu adalah tengkorak manusia purba dewasa dengan gigi permanen. Penemuan ini, yang diberi nama LB1, menjadi fosil Homo floresiensis pertama yang menggemparkan dunia. Homo floresiensis, atau Hobbit, memiliki tinggi hanya sekitar 1,1 meter, berat sekitar 25 kilo, dan volume otak hanya 400 cc sepertiga dari otak manusia modern. Fosil ini, yang berusia sekitar 50.000 tahun, ditemukan bersama sisa-sisa kerangka lain, alat batu sederhana, dan tulang hewan seperti gajah kerdil dan komodo raksasa. Gua Liang Bua, yang berarti gua sejuk dalam bahasa Manggarai, ternyata adalah kapsul waktu yang menyimpan rahasia evolusi manusia. Penemuan ini bukan yang pertama di Liang Bua. Pada 1950-an, seorang pendeta Belanda bernama Theodor Verhoeven menemukan fragmen tulang manusia dan alat batu di gua ini. Namun, baru pada 2003, tim gabungan Indonesia-Australia mengonfirmasi bahwa fosil-fosil ini berasal dari spesies baru yang hidup hingga zaman ketika Homo sapiens sudah ada di wilayah sekitar. Fakta menarik. LB1, fosil utama Homo floresiensis, adalah perempuan dewasa berusia sekitar 30 tahun. Gua Liang Bua terletak di perbukitan karst, ideal untuk pelestarian fosil. Penemuan ini awalnya disangka tengkorak anak karena ukurannya sangat kecil. Homo floresiensis adalah teka-teki evolusi. Mereka memiliki campuran ciri primitif dan modern yang membingungkan ilmuwan. Berikut adalah ciri fisik utama mereka. Ukuran tubuh. Tinggi hanya 1 hingga 1,1 meter. Mirip anak usia 5 tahun, dengan lengan panjang dan kaki pendek yang bengkok, menyerupai Australopithecus. Otak kecil. Volume otak 380 hingga 420 cc, sebanding dengan simpanse. Namun mereka mampu membuat alat batu dan mungkin menggunakan api. Wajah dan tengkorak. Wajah mirip kera dengan rahang menonjol, gigi besar, taring panjang, dan tonjolan kening tebal. Tengkorak mereka bulat dengan dahi rendah. Tulang postkranial. Bahu lebar, pinggul besar, dan tulang kaki menunjukkan mereka pandai memanjat pohon, tapi juga berjalan tegak seperti manusia modern. Meski kecil, Homo floresiensis adalah pemburu ulung. Fosil di Liang Bua menunjukkan mereka memburu gajah kerdil, stegodon, tikus raksasa, dan burung besar. Alat batu mereka, meski sederhana, menunjukkan kecerdasan yang mengejutkan untuk otak sekecil itu. Beberapa ilmuwan bahkan menduga mereka bisa berkomunikasi sederhana atau membuat perapian. Fakta menarik, kaki Homo floresiensis panjang relatif terhadap tubuh, mirip kera pemanjat pohon. Gigi mereka punya fitur peralihan antara Homo erectus dan spesies lebih primitif. Mereka hidup berdampingan dengan komodo dan gajah kerdil di Flores. Dari mana Homo floresiensis berasal? Penemuan terbaru di situs Mata Menge, Flores, sekitar 120 km dari Liang Bua, memberikan petunjuk. Pada 2014, fosil rahang, gigi, dan tulang lengan dari hominin berusia 700.000 tahun ditemukan. Fosil ini, yang lebih tua dari Homo floresiensis di Liang Bua, menunjukkan ukuran tubuh dan gigi yang sedikit lebih kecil, tetapi mirip secara anatomi. Para ilmuwan kini yakin Homo floresiensis berevolusi dari Homo erectus Asia awal, spesies manusia purba yang hidup 1,9 juta hingga 600.000 tahun lalu. Di pulau kecil seperti Flores, sumber daya terbatas dan predator alami sedikit. Ini mendorong spesies besar menyusut untuk menghemat energi,
sementara spesies kecil tumbuh lebih besar. Contohnya, gajah kerdil dan komodo raksasa di Flores. Homo erectus yang terisolasi di Flores kemungkinan menyusut selama ratusan ribu tahun, dari tinggi 1,5 meter menjadi 1 meter, dengan otak mengecil dari 820 cc menjadi 390 cc. Fakta menarik, fosil mata menge berasal dari setidaknya 4 individu, termasuk 2 anak. Gigi mata menge punya bentuk peralihan antara Homo erectus dan Homo floresiensis. Dwarfism insular juga terjadi pada gajah Mediterania dan burung raksasa Selandia Baru. Penemuan Homo floresiensis memicu perdebatan sengit. Beberapa ilmuwan, seperti Teuku Jakob dari Indonesia, berargumen bahwa hobbit bukan spesies baru, melainkan Homo sapiens modern, dengan kelainan seperti mikrosefali, kepala kecil akibat gangguan perkembangan otak. Mereka menunjuk ukuran tubuh kecil dan tengkorak yang mirip pygmy modern di Flores. Namun, analisis lanjutan membantah teori ini. Tengkorak LB1 tidak menunjukkan tanda mikrosefali dan fitur primitif seperti lengan panjang dan kaki bengkok tidak ditemukan pada manusia modern, bahkan yang sakit. Studi gigi dan tulang juga menunjukkan Homo floresiensis memiliki ciri peralihan dari Homo erectus, bukan Homo sapiens. Pada 2004, jurnal Nature menerbitkan studi yang mengukuhkan Homo floresiensis sebagai spesies baru, mengakhiri sebagian besar skeptisisme. Meski begitu, beberapa pertanyaan tetap. Apakah mereka keturunan hominin lebih primitif, seperti Australopithecus? Atau apakah mereka hasil hibridisasi antar spesies? Penemuan di mata menge memperkuat hipotesis Homo erectus, tetapi misteri evolusi mereka belum sepenuhnya terpecahkan. Fakta menarik. Teori mikrosefali dibantah karena otak LB1 terorganisir seperti Homo erectus, bukan otak abnormal. Alat batu di Flores berusia hingga 1 juta tahun, menunjukkan hominin tiba jauh sebelum hobbit. Perdebatan awal sempat panas karena fosil LB1 rusak saat dipinjam untuk studi. Bagaimana Homo floresiensis hidup di Flores? Fosil di liang buah menunjukkan mereka adalah pemburu dan pengumpul yang tangguh. Mereka memburu stegodon, gajah kerdil seberat 1 ton, tikus raksasa, dan burung besar seperti bangau marabu. Alat batu mereka, seperti serpihan tajam dan kapak kecil, digunakan untuk memotong daging dan mengolah tumbuhan. Bukti arkeologi juga menunjukkan mereka mungkin menggunakan api. Tumpukan abu dan tulang hangus di liang buah menandakan perapian, meski belum jelas apakah mereka mengendalikan api seperti Homo sapiens. Mereka hidup di gua, dan mungkin membuat tempat berlindung sederhana dari kayu atau kulit hewan. Homo floresiensis juga pandai beradaptasi. Flores pada era Pleistosen adalah pulau tropis dengan hutan lebat, rawa, dan savana. Mereka kemungkinan memanjat pohon untuk menghindari komodo atau mencari buah, tetapi juga berburu di darat. Otak kecil mereka tidak menghalangi kecerdasan praktis mereka, mampu membuat strategi berburu, dan mungkin berkomunikasi dalam kelompok kecil. Fakta menarik. Stegodon di Flores menyusut dari 10 ton menjadi 1 ton akibat kerdil pulau. Komodo di Flores tumbuh besar karena minimnya predator saingan. Alat batu Homo floresiensis mirip dengan alat Homo erectus di Jawa. Salah satu misteri terbesar adalah apakah Homo floresiensis bertemu Homo sapiens. Homo sapiens tiba di Australia sekitar 65.000 tahun lalu, kemungkinan melalui rute kepulauan Indonesia. Pada 50.000 tahun lalu, ketika hobbit masih hidup di liang buah, Homo sapiens mungkin sudah ada di wilayah sekitar. Ada beberapa skenario. Interaksi damai. Homo floresiensis dan Homo sapiens mungkin bertukar alat atau makanan. Beberapa ilmuwan menduga adanya perkawinan silang, meski belum ada bukti DNA. Konflik. Homo sapiens, dengan teknologi lebih maju, mungkin mengusir atau memusnahkan hobbit melalui persaingan sumber daya, kepunahan alami. Perubahan iklim atau erupsi vulkanik mungkin memusnahkan Homo floresiensis sebelum kontak signifikan dengan Homo sapiens. Studi terbaru menunjukkan Homo floresiensis punah sekitar 47.000 hingga 61.000 tahun lalu, bersamaan dengan kekeringan musiman di Flores. Ini menandakan faktor lingkungan. Bukan hanya Homo sapiens, mungkin berperan dalam kepunahan mereka. Namun, legenda lokal tentang Ebu Gogo, manusia kecil berbulu di hutan Flores,
memicu spekulasi bahwa hobbit bertahan lebih lama atau meninggalkan jejak budaya. Fakta menarik. Ebu Gogo digambarkan sebagai makhluk kecil yang mencuri makanan dan berbicara sederhana. Homo sapiens di Australia punya alat batu lebih canggih daripada Homo floresiensis. Kekeringan di Flores mungkin kurangi sumber makanan seperti stegodon. Penemuan Homo floresiensis mendorong kemajuan teknologi arkeologi. Para ilmuwan menggunakan metode berikut untuk mempelajari hobbit. Pemindaian CT, rekonstruksi 3D tengkorak LB1 menunjukkan otak mereka terorganisir untuk kecerdasan, meski kecil. Analisis gigi. Gigi mata menge menunjukkan ciri peralihan dari Homo erectus, membantu melacak evolusi. Pemetaan lidar. Teknologi laser memetakan situs seperti mata menge, menemukan struktur tersembunyi tanpa penggalian. Analisis isotop. Isotop pada tulang hewan di liang buah mengungkap pola iklim dan makanan Homo floresiensis. Penelitian di mata menge yang berlanjut hingga 2025 berfokus pada fosil postkranial tulang tubuh untuk memastikan ukuran tubuh nenek moyang hobbit. Sementara itu, analisis DNA lingkungan sedang dilakukan untuk mendeteksi sisa genetik hominin, meski pelestarian DNA di iklim tropis sulit. Fakta menarik. Pemindaian CT otak LB1 tunjukkan lobus frontal mirip Homo erectus, bukan kera. Lidar temukan situs baru di Flores, mungkin simpan fosil hobbit lain. DNA hominin tropis jarang bertahan karena panas dan kelembapan. Homo floresiensis mengubah cara kita memandang evolusi manusia. Mereka membuktikan bahwa manusia purba bisa beradaptasi ekstrim, menyusut menjadi kerdil di pulau terisolasi. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa genus Homo lebih beragam dari dugaan, dengan spesies seperti Homo floresiensis, Homo luzonensis di Filipina, dan Homo naledi di Afrika Selatan, hidup dalam waktu yang relatif baru. Hobbit menantang gagasan bahwa otak besar adalah syarat kecerdasan. Dengan otak kecil, mereka membuat alat, berburu, dan mungkin menggunakan api kemampuan yang sebelumnya dianggap eksklusif untuk spesies berotak besar. Ini menginspirasi penelitian tentang kecerdasan alternatif, seperti pada hewan seperti burung gagak atau gurita. Lebih jauh, Homo floresiensis mengingatkan kita pada kerapuhan kehidupan. Mereka bertahan ratusan ribu tahun, tetapi punah akibat perubahan lingkungan atau persaingan. Di era modern, ketika kita menghadapi krisis iklim, kisah hobbit mendorong kita untuk melindungi biodiversitas dan belajar dari adaptasi masa lalu. Fakta menarik. Homo luzonensis di Filipina juga kecil, menunjukkan kerdil pulau umum di Asia Tenggara. Otak kecil hobbit efisien untuk tugas praktis seperti berburu. Flores tetap jadi pusat penelitian hominin, dengan penggalian baru tiap tahun. Meski banyak kemajuan, Homo floresiensis masih menyimpan misteri. Asal pasti, apakah mereka hanya keturunan Homo erectus atau ada hibridisasi dengan hominin lain? Kepunahan. Apa peran pasti Homo sapiens atau iklim dalam kepunahan mereka? Kehidupan sosial. Apakah mereka hidup dalam kelompok besar, punya bahasa sederhana, atau seni? Fosil lain. Apakah ada fosil hobbit di pulau lain di Indonesia atau Filipina? Penelitian masa depan mungkin menjawab ini. Teknologi seperti pemindaian muon untuk mendeteksi ruang tersembunyi di gua dan analisis protein fosil bisa mengungkap lebih banyak. Indonesia, dengan kekayaan situs arkeologi seperti Sangiran dan Trinil, tetap menjadi pusat penelitian evolusi manusia. Homo floresiensis juga menginspirasi budaya populer, dari novel fiksi ilmiah hingga film dokumenter. Kisah mereka mengajak kita merenung. Apa artinya menjadi manusia? Bagaimana kita bertahan di dunia yang berubah? Fakta menarik. Alat batu 1 juta tahun di Flores mungkin dibuat nenek moyang hobbit. Protein fosil lebih tahan lama daripada DNA di iklim tropis. Hobbit jadi ikon pariwisata Flores, tarik ribuan pengunjung ke liang buah. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik Homo floresiensis manusia kerdil dari Flores yang mengubah sejarah evolusi. Dari gua liang buah hingga rahasia kerdil pulau, Hobbit tunjukkan betapa luar biasanya adaptasi manusia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh misteri prasejarah. Sampai jumpa di update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.